Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada perjumpaan kali ini akan berbagi tentang antara sistem dan ilmu ekonomi Islam part 1. Bersama saya Budi Upayarto. Dalam pembelajaran ekonomi saat ini, di sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi, tidak pernah dibedakan antara sistem ekonomi dan yang mana ilmu ekonomi. Islam datang menjelaskan dan membedakan antara sistem ekonomi dan ilmu ekonomi. Semoga melalui tayang ini dapat berbagi kebaikan bersama menuju kebaikan. Mari simak. Kita bahas perbedaan antara sistem dan ilmu. Barangkali sekarang kita sampaikan dulu terkait dengan alasan kenapa harus dibedakan antara sistem dan ilmu. Yang pertama, untuk memahami batas-batas apa saja yang boleh diambil atau apa saja yang harus ditolak dari ide, pemikiran, konsep, metode, dan pendapat yang beredar di tengah masyarakat. Memahami batas-batas ini penting agar kita tahu sudahkah perbuatan kita itu melampaui batas ataukah masih di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, menentukan sikap terhadap persoalan yang dihadapi. Penentuan sikap ini karena kita mengetahui batas-batasnya, sehingga mana yang harus diambil, mana yang harus ditolak. Terakhir, agar tidak menimbulkan masalah baru. Jadi, ketika muncul sebuah persoalan, kita coba mencari solusinya, bukan menimbulkan masalah baru, tapi memang benar-benar solusi masalah itu bisa dicarikan solusi dengan tepat. Yang pertama, apa saja cakupan ilmu ekonomi? Sebagai pengetahuan awal, yang kita perlu pahami adalah bahwa ilmu memiliki sifat yang universal, karena hanya terkait dengan cara atau teknis untuk lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan satu pekerjaan atau dalam rangka menuju satu tujuan yang ingin diraih. Yang menarik dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2363. Di situ cuplikannya menyebutkan antum a'lamu bi amri dunyakum, atau kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hadis ini terkait ketika Rasulullah SAW melewati sekelompok orang sahabat, mereka sedang mengguncang-guncangkan pohon kurma. Rasulullah bertanya, sedang ngapain? Ya, begitu mungkin ya. Nah, dengan sikap Rasulullah seperti itu, para sahabat menganggap yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan. Akhirnya mereka menghentikan mengguncang-guncang kurma. Beberapa waktu kemudian ternyata mereka datang kepada Rasulullah protes. Ya Rasulullah, kurma kami gagal panen. Kenapa? Karena tidak muncul buah-buah kurmanya. Loh, kenapa begitu? Kami menganggap pendapatmu itu ketika kami mengguncang-guncang kurma ada perbuatan yang salah. Nah, dari sini barulah Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Ya, kalian lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, di sini menjadi dasar terkait dengan persoalan teknis, persoalan dunia, persoalan teknologi. Itu adalah hal yang tidak secara spesifik diatur dalam syariah Islam. Jadi silahkan digali ilmunya, digali sedapat mungkin bagaimana cara yang paling efektif. Mungkin dalam hal ini bagaimana untuk
apa namanya kurma gitu ya, sehingga memang bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang istimewa. Dia satu halaman penuh ya, Al-Baqarah 282. Yang surat ini biasanya jadi landasan bagi orang-orang akuntansi syariah terutama. Berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ya, artinya wallahu alam, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Al-ayat. Nah, ayat ini menuntut ya, kalau secara sisi hukumnya itu mewajibkan bagi kita yang mau bertransaksi kredit ya, tidak tunai, ditunda pembayarannya, harus ada catatan ya. Makanya akuntansi dalam ini sangat berperan, dan pencatatannya itu harus dengan benar. Nah, yang ingin saya soroti adalah dengan benarnya itu. Nah, bagaimana mencatat dengan benar? Nah, itu teknisnya diserahkan kepada kita, mau menggunakan model pencatatan seperti apa, akuntansi, tata buku, atau yang lain. Mau debit kredit, silahkan ya. Mau siklusnya seperti apa, mangga. Nah, saya melihat menariknya dari Al-Baqarah 282 ini di sana. Jadi di sini muncul satu kewajiban ya, keharusan mencatat. Jadi makanya bagi orang-orang kaum muslimin terdahulu ini cukup berkembang seharusnya pencatatan bisnis itu ya. Nah, di sana bagaimana pencatatan itu bisa dilakukan secara benar. Nah, ini teknisnya kembali ke yang hadis tadi. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Jadi silahkan dipelajari, silahkan diteliti, silahkan dikaji seperti apa pencatatannya sehingga memang bisa menghasilkan informasi yang benar. Dari dua penjelasan sebelumnya, mudah-mudahan cukup ya, kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa boleh seorang muslim itu mempelajari dan mengamalkan ilmu ya, teknis gitu ya, terkait ekonomi ya, dari mana saja ketika mencari nafkah dalam bingkai pelaksanaan perintah dan aturan Islam. Jadi yang termasuk ilmu ekonomi ini karena sifatnya praktis, teknis, itu diantaranya adalah seperti akuntansi, manajemen ini bermacam-macam, ada manajemen produksi, bagaimana produksi itu bisa efektif, bisa efisien ya. Ada juga manajemen sumber daya manusia, ada juga manajemen pemasaran dan lain-lain. Jadi hal-hal terkait dengan yang teknis-teknis itu diserahkan, dibolehkan kepada seorang muslim mempelajarinya sendiri, menggalinya sendiri, atau mengambil dari bangsa-bangsa yang lain. Karena tadi di awal disebutkan bahwa ilmu ini teknis sifatnya, universal. Ya, jadi siapapun bisa menemukan bagaimana cara yang terbaik. Ya, tentu saja bagi seorang muslim ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan perintah dan aturan Islam. Seperti tadi, perintahnya wajib untuk menuliskan transaksi yang tidak tunai. Nah, bagaimana pelaksanaan perintah tadi, perintah kewajiban tadi? Ya, teknisnya silahkan untuk kita gali lebih lanjut, baik itu mempelajari sendiri ataupun mengambil dari bangsa atau umat yang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika
mengadopsi sistem administrasinya ya, pemerintahan untuk masalah diwan-diwan ya. Jadi ada pencatat, ada bendahara dan sebagainya dari sisi administrasinya. Nah itu silakan dibolehkan. Bagian 2, apa yang dibahas dalam sistem? Nah ini memang harus pendalaman yang lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu ideologi. Nah nanti apa kaitannya sih sistem dengan ideologi dan perbedaan dari masing-masing ideologi tersebut. Kalau begitu apa itu sistem dan apa kaitannya dengan ideologi dan kenapa ideologi? Jadi sistem itu lahir dari pandangan hidup ya, atau mabda ya, atau ideologi kan yang dimaksud. Jadi di sini ideologi melahirkan sistem ya. Nah, yang dimaksud dengan ideologi sendiri atau pandangan hidup sendiri adalah bagaimana manusia menjawab persoalan yang paling mendasar, yaitu kenapa sih hidup di dunia ya. Kemudian dari mana muasal kehidupan kita ini sebagai manusia. Lalu kalau sudah hidup di dunia mau kemana? Nah itu dijawab oleh ideologi ya. Kalau Islam sendiri memberikan jawaban ya, bahwa kita ini hidup awalnya disebutkan ada di alam ruh ya. Kalau begitu kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan tentang penciptaan awal manusia dari Nabi Adam. Terus nanti setelah hidup di dunia kita akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan ketika kembali? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau begitu, untuk apa kita hidup di dunia? Adalah untuk mempersiapkan pertanggungjawaban itu, dan utamanya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang luas ya, tidak hanya ibadah ritual saja tapi dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, itu dalam pandangan Islam. Sehingga ideologi ini juga akan melahirkan akidah ya. Keyakinan. Jadi keyakinan yang kuat bahwa kita ini diciptakan Allah, bahwa kita ini harus beribadah kepada Allah, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Ya. Dan dari situ kemudian kalau di Islam dirangkum dalam rukun iman. Nah, juga bahwa sistem itu adalah implementasi keyakinan tadi, akan melahirkan hukum-hukum ya. Kita kenal hukum syariah. Hukum bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga, bagaimana mengatur pendidikan, bagaimana mengatur perekonomian, bagaimana mengatur sistem politik, ya, fikih ibadah, dan lain-lain. Nah, itu muncullah sistem aturan-aturan sebagai implementasi dari keyakinan atau akidah. Jadi kalau akidah itu sebuah pemikiran, ya, sistem itu adalah metode ya, penerapan dari pemikiran tersebut. Itu dalam kacamata Islam. Ada ideologi yang lain, ya, misalnya sekuler, ya, sekuler kapitalis. Mereka menganggap bahwa mereka berasal dari Tuhan, tapi Tuhan itu ketika menciptakan alam semesta dunia ini ibarat pembuat jam. Ketika sudah selesai ya sudah, biar berjalan sendiri. Sehingga mereka menyimpulkan walaupun mereka dari Tuhan diciptakan, mereka beranggap bahwa kehidupan di dunia ini bebas, sekehendak manusia mau berbuat apapun. Ya. Dan pada akhirnya nanti kalaupun kembali ya kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Selesai seperti itu. Ya. Dan itu kembali kepada Tuhan yang menciptakan itu ya mengikuti sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing.
ya, kembali kepada Tuhannya masing-masing, seperti itu. Dan kehidupan di dunia itu ya karena menganggap Tuhan itu sudah tidak ikut campur tangan, mereka akan membuat aturan-aturan hukum-hukum terkait dengan bagaimana kebaikan menurut manusia, seperti itu. Itu sekuler. Jadi mereka pisahkan kehidupan agama dengan kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Nah, sehingga di sana akan melahirkan sistem yang kapitalistik lah, sistem yang sekularis lah, sistem yang bebas, ya, seperti itu. Yang intinya bahwa aturan itu sesuai dengan kesepakatan manusia baiknya apa. Nah, itu menurut akidah atau ideologi sekuler kapitalis. Ada lagi yang mereka menganggap kehidupan ini terjadi begitu saja, tidak ada pencipta, ya, sangat materialisme begitu ya. Nah, mereka tidak meyakini kehidupan sebelum dunia itu ya muncul begitu saja, dan kalau sudah mati ya sudah mati saja, kembali kepada materi, tidak ada konsep kembali kepada Tuhan, karena Tuhannya sendiri dianggap tidak ada, ya. Jadi ya kehidupan dunia itu ya sebebas-bebasnya juga, ya, akhirnya, dan mengerahkan segala macam cara untuk mengatur, ya, menurut yang terbaik menurut pendapat manusia, seperti itu. Nah, kita kenal ideologi ini adalah ideologi kapitalis, sosialis, seperti itu. Jadi mereka benar-benar meniadakan adanya keberadaan Tuhan, seperti itu. Nah, itu barangkali apa itu sistem. Jadi sistem itu memang menjelaskan, ya, atau bagaimana mengimplementasikan keyakinan yang ada sebagai bentuk akidah, ya. Dan kita kenal ada 3 ideologi yang sekarang yang dalam kehidupan manusia ini: Islam, sekuler kapitalis, dan juga sosialis komunis, ya. Nah, sistem itulah lahir dari pandangan hidup ketiganya, yang tentu saja masing-masing punya ciri yang sangat berbeda. Sekarang kita lebih mengkerucut ke persoalan ekonomi, sehingga yang dijelaskan itu terkait dengan sistem ekonominya, ya. Kita lihat dari menurut kapitalis sekuler, mereka berpendapat, ya, pandangan hidupnya itu faktor produksi milik individu masyarakat. Jadi individu, ya, orang per orang itu memiliki faktor produksi, atau yang memiliki alat-alat produksi, seperti itu, ya. Sementara menurut sosialis komunis, bahwa faktor produksi itu milik anggota masyarakat. Jadi kalau milik anggota masyarakat itu berarti memiliki secara komunal, ya, berjamaah istilahnya, memiliki bersama-sama, seperti itu. Konsekuensinya, ya, dua-duanya ini materialisme, gitu, ya, semata-mata kepada pandangan materi saja, gitu. Walaupun beda pendekatan. Kalau yang sekuler kapitalis itu karena memang dia pisahkan urusan dunia itu dari agama, jadi benar-benar kehidupan dunia aja, gitu, ya, materialismenya di situ. Sementara kalau sosialis komunis karena memang tidak menganggap adanya Tuhan, ya. Kalau yang pertama dipisahkan, Tuhan itu tetap menganggap ada, terserah orang mau percaya ada Tuhan atau tidak, yang penting kehidupan dunia diatur sendiri oleh manusia. Tapi kalau yang komunis, sosialis komunis, mereka memang meniadakan keyakinan terhadap adanya sang pencipta, ya, Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat, kalau yang memahami bahwa faktor produksi milik individu masyarakat, maka individu masyarakat itu bebas memiliki apapun sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memperolehnya. Jadi persaingannya bebas, itu yang dianggap keadilan menurut mereka. Ya, adil itu ya kalau dibebaskan, itu masing-masing ya silahkan
ya, berebut lah ya. Jadi ibaratnya istilah homo homini lupus, ya, manusia serigala seperti itu. Dan peran negara itu hanya fasilitator saja yang menjamin kebebasan untuk berusaha melalui undang-undang, melalui peraturan. Jadi negara itu ya mempersilahkan, hanya memberikan mediatornya aja, fasilitator melalui undang-undang. Sementara kalau menurut sosialis komunis, karena faktor produksi milik anggota masyarakat, maka individu masyarakat tidak bebas memiliki apapun karena menyangkut individu yang lain. Hanya negara yang berhak menentukan individu memiliki harta dengan pengaturan yang ketat. Jadi benar-benar diatur ya. Ini secara konsep dasarnya seperti itu. Dan ternyata ini terbukti gagal ya. Tidak berhasil mensejahterakan manusia seperti itu. Contohnya Uni Soviet ini sudah bubar ya. Karena ya sama rasa sama rata walaupun dalam kemiskinan gitu ya, bukan dalam kemakmuran seperti itu. Nah, makanya kalau kita perhatikan bagaimana Cina sekarang dari sisi politiknya komunis ya, sosialis, tapi dari sisi ekonominya lebih condong mengambil pasar bebasnya juga seperti itu. Dan sekarang bagaimana dengan Islam? Kalau menurut Islam, harta itu milik Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Seseorang yang membuat sesuatu itu kan berhak atas yang dia buatnya. Begitupun Allah. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk bumi dan segala isinya, maka harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sangat disentuh oleh ruhiyah ya. Apapun ya berarti kita kembalikan kepada Allah. Sehingga individu itu dapat memiliki harta mengikuti izin syariat atau hukum Islam ya. Jadi izinnya yaitu sesuai dengan kaidah halal dan haram, mana barang yang boleh dimiliki, mana barang yang tidak boleh dimiliki. Nah, negara fungsinya adalah wajib menjamin terlaksananya penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka ya tadi, bagaimana izin-izin pemilikan harta itu bisa dilaksanakan dengan tepat, dengan benar, seperti itu. Jadi kita bisa bandingkan dari ketiga ideologi ini, masing-masing punya cara pandang yang berbeda, cara pandang hidup yang berbeda, sehingga melahirkan perlakuan dalam kehidupan ini juga yang berbeda. Dan kalau Islam tentu saja ini bernilai ruhiyah, apa yang dilakukan itu sebagai bentuk ketaatan begitu kepada dari uraian Allah tadi. Maka apa sih sistem khususnya ekonomi ya dalam hal ini membahas apa saja? Yang pertama, batas-batas kebolehan dalam kepemilikan harta, karena tadi terkait izin. Begitupun dengan ideologi yang lain ya. Jadi batas-batas kebolehannya bebas, tidak bebas. Nah, sementara dalam Islam batas-batasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait membahas peran negara dalam pengaturan distribusi harta. Ada yang loss, hanya memfasilitasi, ada juga yang sangat ketat ya. Sementara nanti peran negara dalam Islam itu ya hanya menjamin pelaksanaan syariat Islam itu, sehingga seseorang itu memiliki sesuai dengan izin syar'inya. Itu negara yang menjamin. Kemudian nilai ya, materi, barang dan jasa itu bagi manusia ya. Kalau dalam pendapat sekuler ya, karena materialisme ya nilainya hanya materi saja ya. Sementara kalau dalam Islam tentu ada selain materi ada nilai-nilai yang lain. Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan mendasar dan tambahan atau pelengkap. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, terkait bagaimana pandangan tentang kebutuhan dasar dan bagaimana pandangan tentang kebutuhan tambahan atau pelengkap atau primer dan sekunder tersier seperti itu. Jadi lebih mengkerucut lagi, kita bisa simpulkan bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sistem yang lahir dari akidah Islam sebagai petunjuk ilahi atas persoalan manusia terkait pengelolaan harta.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi paparan terkait dengan perbedaan sistem dan ilmu, dan bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam secara khusus mengatur akan dibahas dalam bagian kedua. Demikian yang bisa saya bagi, semoga mendatangkan kebaikan bagi semua, bersama menuju kebaikan. Mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian ya. Silakan masukkan perbaikannya di bagian komen. Terima kasih telah menyimak antara sistem dan ilmu ekonomi Islam part 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Budi Upayarto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.